Siap adik? Ntar ya. Kode. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, pada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, pada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Haja Asli Insani, dan Bapak Haji Julian Rahmanto, pada yang terhormat Al-Habib Muhammad Abdurrahman bin Asegaf LCMA, alhamdulillah sudah hadir di antara kita, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu tausiah atau fikih. Tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA dengan tema Hadis Arba'in, lanjutan dari minggu sebelumnya, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online. Setelah tanya jawab online, pembawa acara menyampaikan beberapa kesimpulan materi dan selanjutnya ke acara ketiga. Kepada izin Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA untuk memimpin untuk waktu, dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah,
Sore hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat, dimudahkan segala urusan, diangkat segala kesulitan, dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita akan kembali membaca satu hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah, yang alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hadis ke-13. Dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi biddarain amin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Tentunya Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Rasul yang ikut sama Nabi Muhammad menjadi pembantu Rasul, hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dari Anas bin Malik itu dari sejak usia 10 tahun sudah ikut bersama Rasulullah. Kata beliau, khadimtun nabiyya asyra sinin. Saya sempat menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Jadi beliau cukup banyak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak tahu tentang kehidupan Rasulullah di dalam rumahnya. Beliau tahu banyak tentang hidup rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini tidak bubar, tidak keluar, tidak berhenti untuk membantu Rasul kecuali Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, baru Anas bin Malik keluar dari rumah Nabi. Saat itu ketika Rasulullah meninggal, Anas bin Malik berusia 20 tahun. Berarti waktu ikut bersama Rasul umur 10 tahun, karena Rasulullah di Madinah itu selama 10 tahun. Rasulullah meninggal, Anas bin Malik usianya 20 tahun. Jadi luar biasa Anas bin Malik ini, mungkin kalau bahasa kita nyantri bersama Rasul selama 10 tahun. Dan Rasul Anas bin Malik bukan hanya belajar dengan Nabi, tapi nyantri. Dan dalam artian dia hidup tinggal di rumah Rasul, sehari-hari dia lihat Rasul sampai 10 tahun. Makanya para ulama bilang hasilnya beda, karena Anas bin Malik bukan hanya sekedar belajar. Kalau belajar itu datang pulang. Kalau dia tinggal bersama Rasul sampai 10 tahun. Ini salah satu dalil mungkin yang digunakan kenapa ada pondok pesantren. Ada yang disebut pondok pesantren atau boarding school, itu mereka tinggal di rumah. Bukan seperti kita. Kita kadang sekolah, selesai sekolah kita pulang ke rumah orang tua kita. Kalau ini dia tinggal di dalam situ sampai 24 jam bersama gurunya, 24 jam bersama pembimbingnya dan belajar 24 jam. Begitulah Anas bin Malik, 10 tahun dia belajar di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggal beliau pada tahun 93 Hijriah. Ini Anas bin Malik. Tentunya cerita Anas bin Malik sering kita mendengar, dan salah satunya beliau sangat bangga karena sebelum Rasulullah meninggal, Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah dengan mengatakan Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu wa barik lahu. Itu adalah doa Rasul untuk Anas bin Malik. Waktu itu ibunya datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, doakan Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma aktsir malah, ya Allah banyakkan hartanya. Itu doa Rasul untuk Anas bin Malik. Dan akhirnya Anas bin Malik tidak meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah, kecuali orang terkaya di kota Kufah. Dia meninggal di Kufah. Tidak ada orang yang lebih kaya dari Anas bin Malik. Jadi jangan dikira Islam itu anti harta. Kita jadi orang Islam harus susah, harus miskin, enggak. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik supaya banyak harta. Karena dengan memiliki harta, akhirnya dia bisa menjalankan semua syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang berbahaya itu yang punya harta tapi kafir, maksiat kepada Allah, seperti korun. Nah, ini bahayanya. Kaya tapi digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Sampai-sampai orang yang kaya lalu dia tidak beriman atau
tidak taat kepada Allah, kemaksiatannya pasti lebih besar, lebih buruk daripada orang miskin. Karena orang miskin kalaupun maksiat efeknya kecil. Orang miskin mau mabok nggak mampu beli bir, akhirnya apa? Minyak tanah campur garam, Autan. Iya. Autan. Autan dicampur, karena nggak mampu dia. Habis itu, habis selesai balik lewat. Kalah cuma mabok lagi karena miskin, susah. Ya maaf, mau zina nggak punya duit juga. Akhirnya beli sabun, alas nggak ada, miskin, susah. Artinya efeknya kecil lah, nggak ada, nggak bisa. Dia mau judi juga nggak mampu, miskin. Makanya orang kalau maksiat, ahli maksiat tidak memiliki harta, efeknya kecil. Tapi kalau dia ahli maksiat kaya, ini berbahaya. Dia mau melakukan apapun bisa. Judi dia akan bisa, zina dia bisa sekali, minum atau narkoba dia sangat bisa. Ini yang berbahaya. Ini yang dikatakan memiliki harta banyak tidak beriman. Maksiat ini berbahaya, lebih berbahaya daripada miskin. Tapi sebaliknya, orang yang taat kepada Allah, orang yang baik, berharta itu lebih banyak kebaikannya dibanding orang taat yang tidak punya harta. Kita orang baik tapi tidak punya harta, mau melakukan kebaikan ya paling tidak untuk baik sendiri. Mau bantu orang nggak bisa, ya paling bisa doa aja. Susah ya saya doakan, selesai, karena nggak bisa bantu dengan apa? Dengan harta. Tapi kalau yang mampu didoakan kasih uang lagi, karena dia mampu. Itulah kelebihan orang yang berharta. Rasulullah mendoakan Ibnu Malik. Di pertama, Allahumma aktsir malah, ya Allah banyakin hartanya. Jadi harta itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi ya. Kadang-kadang identik kalau orang Islam itu nggak boleh kaya gitu. Terus kalau kaya itu kayaknya wah kaya kayak Korun. Enggak semua kayak Korun. Ada juga Nabi yang kaya raya, siapa? Sulaiman, sudah kaya raja lah. Itu ada yang juga orang biasa yang kaya, zaman sahabat banyak. Anas bin Malik diantaranya, berkat doa Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para sahabat tidak ada kambing, onta, kebun yang hebat-hebat di kota Kufah, kalau ditanya pasti punya Anas bin Malik. Pasti punya Anas bin Malik. Dan ternyata karyawannya Anas bin Malik di Kufah luar biasa, sampai non muslim pun banyak jadi karyawannya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik punya usaha yang luar biasa. Karyawan-karyawan itu diantaranya banyak non muslim. Dikatakan di dalam hadiah, di dalam sejarah, Anas bin Malik itu kalau bayar gaji karyawannya digaji, semoga Allah berikan keberkahan kepada kamu, semoga Allah berikan ketaatan kepada kamu. Giliran non muslim waktu ngebayar gaji, semoga kamu bahagia. Begitu aja, tidak ada keberkahan, tidak ada rahmat. Kenapa? Karena didoain juga, cuman beda doanya. Kalau yang karyawan muslimnya didoakan biar berkah, rahmat Allah. Kalau itu supaya sehat, supaya nambah rezekinya, begitu aja. Intinya itulah Anas bin Malik. Menjadi orang terkaya di kota Kufah berkat doa Nabi Muhammad. Nggak sampai itu, Rasulullah juga doakan Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Rasulullah doanya begitu. Dan banyakin juga anaknya. Jadi Anas bin Malik doain juga banyak anak. Karena memang zaman dulu anak itu menjadi kekayaan. Bahkan orang kalau ketemu sama seseorang di Timur Tengah misalkan, kalau ketemu dia nggak tanya berapa mobilnya, nggak ada yang nanya mobilnya, berapa besar rumah, tidak. Ketemu anaknya berapa, ditanya mesti adalah anak, karena anak itu adalah kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau kita ketemu siapapun pasti yang ditanya pertama adalah anaknya berapa. Jarang ya mungkin bukan jarang, hampir nggak pernah ketemu teman kita ditanya mobilnya berapa. Nggak ada yang nanya mobil, karena harta yang luar biasa, pemberian Allah yang luar biasa adalah anak. Rasulullah mendoakan untuk Anas bin Malik, ya Allah banyakkan anaknya. Dan berapa anaknya berkat doa Nabi? Riwayat yang terkecil 89 dan 84 anak. Ada riwayat mengatakan 114. Jangan ditanya dari istri berapa ya, pokoknya istri, anaknya segitu. Dan beliau ini luar biasa, 84 anaknya. Saat itu bagaimana ya? Karena memang berkat doa Rasulullah SAW. Dan dia bagaimana nggak susah, dia kaya raya, keurus semuanya. Memang dia disesuaikan oleh Allah, dikasih rezeki anak dan
berkat doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma aqtir mala wa walada wa tawil umrah, dan panjangin umurnya ya Allah, kata Rasulullah. Ya Allah, banyakin hartanya, banyakin anaknya, panjang umur. Dan akhirnya beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Waktu umur 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah, beliau umurnya 10 tahun. Waktu Rasul masuk ke Madinah, Rasul masuk ke Madinah, Anas umurnya 10 tahun. 93 Hijriah baru dia meninggal. Berarti kan 10 tahun ditambah 93, berarti umurnya meninggal 103 tahun. Anas bin Malik ini meninggal dalam usia 103. Tapi jangan dikira seperti tetangga saya. Kenapa? Umurnya 100 tapi meninggalnya udah mukanya nggak kelihatan, boro-boro ngomong. Jangankan makan dodol, udah berdiri aja susah. Minum pun cuman makannya mungkin apa? Vermouth mungkin ya. Bubur udah 100 tahun, nggak bisa apa-ngapain. Jalannya pun itu 100 tahun. Anas bin Malik umur 103, berdiri masih tegak. Jalan masih dalam keadaan tegak, dalam keadaan seger. Itu Anas bin Malik. Bedanya, umurnya panjang tapi dikasih fisik yang luar biasa. Berkat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau meninggal tahun 93 dalam usia 103 tahun. Dan beliau banyak cerita tentang Anas bin Malik. Salah satunya di hadis ini beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kata Rasul dari Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi hadis kita di sore hari ini membahas tentang tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kata-kata tidak beriman bukan berarti kafir. Kata-kata tidak beriman bukan berarti kafir. Maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum la yu'minu imanan kamilan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Sampai apa? Sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Ini luar biasa. Kata para ulama, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, bahwa kesempurnaan iman itu adalah bisanya kita mencintai saudara kita. Tentunya dengar kata-kata cinta itu beda. Antara cinta satu dengan yang lain itu beda. Itu ada para ulama membahas tentang kata cinta. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasul. Cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, suami, cinta kepada anak, cinta kepada sahabat. Tentunya beda-beda itu kata cinta. Walaupun sama kata-kata cinta, tapi kan beda. Cinta kita sama orang tua kita beda. Cinta kita dengan anak kita memang kata cinta, tapi beda. Bagaimana kata cinta? Cinta kita sama suami atau istri beda. Cinta kita sama anak kita. Cinta kita sama anak kita beda dengan cinta kita dengan sahabat dan saudara. Itulah kata-kata cinta. Tentunya kita tidak bahas kalimat cinta secara detail. Intinya mencintai Allah berbeda dengan kita mencintai orang tua kita. Jangan dibilang begini, Anda cinta Allah, ya, Anda juga cinta orang tua, ya, berarti musyrik. Kenapa? Cinta Allah tidak boleh disekutukan. Hidup harus cinta kepada Allah. Oh iya, jelas. Kita semua cinta Allah, tetapi kecintaan Allah berbeda dengan kecintaan kita dengan makhluknya. Anda cinta sama Rasul, sama Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang cintai melebihi cinta saya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Allah? Cintanya sama enggak? Beda. Saya cinta Rasul karena kecintaan saya kepada Allah. Jadi kita harus begitu. Kita ini cinta Nabi Muhammad. Kenapa cinta Nabi Muhammad? Karena kecintaan saya kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita cinta sama Nabi, maka kita pun apa? Cinta sama Nabi. Jadi itu namanya cinta kepada Allah adalah sumber
cinta kepada Allah adalah sumbernya, pokoknya. Cinta kepada Nabi adalah cabang. Kenapa Anda cinta sama orang tua? Karena Allah menyuruh saya cinta kepada orang tua. Jadi sumber cinta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sumbernya ini tidak bisa dicinta kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara. Itu adalah cabang-cabang cinta. Dan insya Allah kita bisa memantapkan cinta kita kepada Allah dan bisa mencintai orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Di antara yang kita cintai adalah saudara-saudara kita. Siapa sih yang dimaksud dengan saudara? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman secara sempurna orang yang belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Siapa orang saudaranya itu? Saudara itu adalah orang yang beriman. Di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Berarti kita ini bersaudara. Walaupun bapak kita tidak ada hubungan darah dengan bapaknya fulan, dengan bapaknya fulan, tetapi kita ketika sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Rasul, berarti kita sudah menjadi bersaudara, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menjadi orang yang sempurna imannya, kita harus mencintai setiap orang yang beriman seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana mencintai orang seperti mencintai diri sendiri? Maka gampang, kata para ulama, patokannya. Kamu suka apa tidak? Kalau orang itu tersenyum dengan suka, maka senyumlah ketika ketemu dengan saudara. Kamu suka nggak kalau orang itu ramah sama kamu? Maka berbuatlah ramah dengan orang itu. Kamu suka nggak kalau diomelin atau dibentak atau dicemberutin? Nggak suka. Maka jangan bercemberut atau bermuka masam ketika bertemu dengan saudara kita. Itu patokannya. Kalau kamu suka nggak dibicarakan aib sama orang? Nggak suka. Maka jangan membicarakan aib orang. Selesai. Jadi apapun yang tidak mau kita terima dari orang, maka jangan kita berikan itu kepada orang lain. Itulah patokannya untuk berbuat baik atau mencintai saudara kita. Jadi sangat mudah sekali. Saya tidak suka kalau dikhianati, jangan berkhianat. Saya tidak suka kalau dibicarakan aib saya, jangan membicarakan aib orang. Itu adalah mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Saya tidak suka dibohongi, maka janganlah berbohong dengan orang. Saya tidak suka ditipu, maka jangan suka menipu dengan orang lain. Itulah yang kata-kata berikan apa yang kamu cintai kepada saudaramu seperti yang ingin engkau berikan atau yang kau terima dari saudara. Itulah patokan untuk mencintai saudara seperti diri sendiri. Kalau saya suka kalau ada orang itu ramah kalau bicara, maka ramahlah ketika bicara dengan orang. Saya itu suka sekali sama orang itu. Kenapa? Orang itu sangat memaklumi kalau saya keliru, kalau saya salah. Maka sukalah memberikan maklum kepada saudara ketika dia salah. Itu patokan mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Jadikan apa yang kita sukai diberikan kepada kita, berikan itu kepada orang lain. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak kita sukai diterima dari orang, jangan itu diberikan kepada saudara kita. Itulah patokan yang paling mudah untuk mencintai diri sendiri, saudara seperti mencintai diri sendiri. Ini mungkin merupakan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang cinta kepada saudara. Dan Rasulullah seringkali memberikan perumpamaan persaudaraan kita. Kadang-kadang Rasulullah memberikan persamaan seperti sebuah atau satu badan. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan orang mukmin itu seperti satu badan. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru jasadih bisahri wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita sakit, maka seluruh badan akan merasakan sakit. Begitulah seorang muslim. Kalau ada saudara kita sakit, menderita, kita harus merasakan penderitaannya. Kalau dia sedang sedih, kita harus merasakan ikut kesedihan. Kalau saudara kita bahagia, kita pun harus merasakan bahagia. Begitulah gambaran Rasulullah seperti satu badan. Di hadis lain, Rasulullah menggambarkan orang muslim dengan muslim itu seperti satu bangunan.
al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin lain itu bagaikan bangunan yang saling menopang, yang saling menguatkan. Bangunan kita ini, musola ini ada tiang tengah, ada tiang belakang, ada yang depan. Ini satu kesatuan, tidak boleh dilepas. Kalau dilepas satu, ini akan miring dan bisa runtuh. Begitulah kita saling menguatkan. Sebagai seorang saudara, kata Rasulullah, hendaklah saling mendukung dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam keburukan. Apabila melakukan keburukan, suatu yang melanggar, ingatkan. Apabila melakukan kebaikan, berikan motivasi, dorong. Begitulah kita saling mendukung, saling menopang di dalam persaudaraan. Itu mungkin gambaran-gambaran Rasulullah SAW tentang persaudaraan mukmin dengan mukmin. Insya Allah kita semuanya bisa mencintai saudara-saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jangan pernah engkau berikan keburukan kepada saudaramu seperti kau tidak mau menerima keburukan dari orang lain. Selalulah berusaha memberikan kebaikan kepada orang sebagaimana kita suka diberikan kebaikan dari orang lain. Itulah orang yang beriman. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan disempurnakan iman kita dengan ditumbuhkan rasa cinta dengan orang-orang muslim muslimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas di hadis yang ke-13 ini, yaitu hadis yang sangat singkat yang berbicara tentang cinta, yaitu tidak beriman orang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib atas tausiahnya pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk offline dan online. Dipersilakan untuk baiknya Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib bertanya tentang persaudaraan, saudara seiman ya, yang mengingatkan. Nah, bagaimana dengan saudara, apalagi saudara kandung ya, agak beradik. Nah, ada kasus antar bersaudara putus gara-gara kadang harta warisan, kadang masalah sepele, masalah harta. Nah, itu bagaimana Ustaz Habib sampai memutuskan hubungan persaudaraan? Bagi yang memutuskan, bahkan ada kita mencintai orang tua, ada juga orang tua yang sakit emosi sampai atas kesalahan anaknya mengusir dan memutus, bukan anakku lagi. Ada juga pernah terjadi. Itu bagaimana? Seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak sekali terputusnya persaudaraan diakibatkan karena harta. Makanya betul-betul harta ini luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengontrol dengan baik, ini bukan menjadi nikmat, tapi dia akan menjadi pembawa bala. Makanya dalam Al-Quran Rasulullah Allah SWT berfirman, Zu'ina linnas hubbus syahawat. Itu dihiasi manusia ini dengan syahwat, yaitu salah satunya adalah dengan harta. Bidzahabi wal qanatiril muqantarah, yaitu dihias difitnah, dibuat, diuji dengan emas dan juga pundi-pundi, puing-puing keuangan. Itu membuat orang yang membuat menjadi rusak. Maka kata para ulama, betul-betul harta ini menjadi ujian yang berat bagi orang yang tidak bisa membawanya. Nah, makanya tadi tidak sedikit, bukan hanya persaudaraan Islam saja, persaudaraan Islam dan nasab pun bisa hancur. Misalkan hanya karena warisan, itu kan warisan luar biasa. Kenapa kata para ulama? Kenapa urusan warisan yang ngatur itu langsung Allah, bukannya hadis? Itu kalau kita bicara warisan, itu yang mengatur langsung dalam Al-Quran. Laki 2 kali perempuan untuk saudara laki berapa, untuk bibi, paman, mertua, kalau bahasa kita orang tua, kakek, nenek, itu diatur langsung dalam Al-Quran. Bukan hadis yang mengatur. Kenapa? Allah yang langsung turun tangan mengatur itu karena sangat rawan. Warisan tidak sedikit dengan sebab warisan
kakak bisa membunuh, Terus kalau misalnya fake adik itu bisa buat membunuh grafik. kakak. Bahkan ada anak yang membawa gol untuk orang tuanya karena merasa warisannya belum dibagi-bagi atau merasa ditolimi dalam bab warisan. Oh, itu bukan cerita film, itu adalah cerita fakta realita yang di masyarakat ada seperti itu. Kenapa harta? Makanya salah satu hikmah kenapa waris langsung Allah yang mengatur, Grafiknya juga karena bagus kan? ini yang menjadikan bahaya. Game-game sekarang Dari juga sini sebenarnya kayak gambarannya luar kode-kode biasa. sekarang juga Dengan bisa sebab harta bukan fake-nya hanya bagus, muslim sama Sebenarnya muslim dia bunuh-bunuhan, nggak terlalu muslim berat sih. dengan muslim, bahkan RAM-nya ada cuma tali masuk darah berapa? persaudaraan yang sangat dekat pun bisa terjadi hal RAM itu. 8 Kenapa? kayak bagus, Karena ya. iman yang kurang. Itu udah cukup. Justru kalau di dalam ayat dan Al-Quran, justru persaudaraanmu itu lebih mahal daripada harta. Harta hilang dapat dicari, tapi keluarga, saudara apabila sudah hilang maka sulit untuk kita kembalikan. Subhanallah. Maka di sini kenapa bisa sampai terjadi begitu? Karena kurangnya iman. Karena kurangnya iman, harta menjadi segala-galanya. Kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wah, cerita zaman Nabi, zaman sahabat, harta itu nomor sekian. Mereka memang manusia seperti kita, butuh makan, tapi tidak menyebabkan harta menjadi memutuskan hubungan mereka dengan saudara atau dengan kerabat. Misalkan satu kejadian, kalau ini jarang lah, mungkin di sini belum pernah kita dapat. Ada seseorang yang membeli tanah kosong, kebun gitu dibeli. Sudah deal sepakat harganya, dibeli, sudah dibayar. Akhirnya si pemilik tanah yang baru mau membangun rumah ini atau tanah ini mau dibangun. Akhirnya digali lah untuk membuat pondasi. Waktu digali ternyata ditemukan sekotak peti. Ternyata waktu dibuka benar harta karun, emas, dinar, setumpuk yang ditumpuk di dalam tanah. Langsung dibawa itu kotak yang isinya nggak tahu berapa dinar itu. Dinar ini kan koin emas. Dibawa ke pemilik pertama, dikembalikan. Ini kotak. Si pemilik tanah yang pertama, kenapa? Ini aku temukan di dalam tanah yang aku beli dari kamu. Kata pemilik yang pertama, sudah itu milikmu karena kau beli tanah berarti dalamnya juga itu untukmu. Enggak. Saya membeli tanahnya, bukan bagian dari ini, bukan bagian dari tanah. Yang saya beli adalah tanahnya, tapi yang ini bukan. Berebut urusan balikin. Kalau zaman sekarang gimana kira-kira? Diam-diam baik. Makanya diam-diam baik sudah, kalau udah cerita. Nah, mungkin bertahap untuk tidak mau dikasih. Tidak ketemu, akhirnya kasusnya dibawa ke pengadilan. Minta ke pengadilan, bagaimana nih bagusnya di kotak? Emas, dinar, harga tanah itu kalah dengan yang uang ada di situ. Kata dia, ini bukan merasa punya saya. Itu tanah memang punya saya, tapi dalamnya dulu saya beli dari kapan mungkin sudah ada, saya bukan punya saja, nggak mau terima. Yang ini tidak mau terima karena merasa. Akhirnya hakim memutuskan apa? Yang punya tanah pertama, apakah kamu punya putra atau putri? Punya, saya punya putra. Yang beli punya putra atau punya putri? Sudah, putra sama putri kawinin aja. Sehingga nanti diberikan kepada siapa? Anak yang kamu baru nikah. Akhirnya nikah dan dikasih harta tadi untuk, jadi dua-duanya merasa dapat apa? Bagian. Itu kasus dulu. Kalau kasus sekarang, jangan begitu hakim, ya udah kalau kamu saya ambil, diambil juga jadi hakim bisa ngambil. Kenapa? Karena itulah orang dulu. Jadi dia tidak mau menjadikan segala-galanya itu harta. Tapi kalau sekarang luar biasa. Mungkin ini yang sulit ya untuk apa didapat. Mungkin pernah kita ceritakan bagaimana sahabat ketika duduk bersama Rasulullah SAW, duduk seperti ini, tiba-tiba datang seseorang yang terlambat. Kebetulan tempat sudah penuh, ada tempat di dekat Rasulullah. Akhirnya orang yang datang yang miskin, yang datang nih ternyata orang miskin, pakaiannya lusuh begitu, datang suruh duduk situ. Kebetulan yang sudah duduk sebelahnya ada sedikit kosong, orang kaya raya. Waktu dia duduk di situ, si orang kaya itu minggir, merasa agak kelihatan mukanya jijik karena melihat yang datang nih apa? Si miskin. Dia minggir itu agak sedikit, mukanya agak sedikit menghina. Akhirnya Rasulullah perhatikan, langsung ditegur sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW,
orang kaya minta maaf sama si miskin itu. Si orang kaya ini kaget, astagfirullah, ini salah, saya dosa. Maka Rasulullah negur saya, langsung dia minta maaf. Si orang yang miskin ini, saya mohon maaf, tolong diberikan maaf kepada saya. Saya tadi telah melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa tersinggung karena sikap saya. Wallahi, saya ini termasuk orang terkaya di Madinah. Di Madinah banyak orang kaya, saya termasuk orang terkaya. Terus harta saya akan saya bagi dua untukmu kalau engkau memberikan maaf kepadaku. Cuman begitu doang salahnya. Ini cerita dulu. Jangan antum ngarep terjadi zaman sekarang. Kalau dibilang, kalau bahasa saya punya duit 100 miliar, 50 miliar untuk kalau engkau berikan maaf kepada kesalahan tadi. Subhanallah, dengan mudahnya harta. Akhirnya orang ini bilang, insya Allah saya maafkan untuk. Tapi urusan harta setengah yang kau berikan kepada aku, saya tidak mau. Rasulullah tegur, kenapa kau tidak mau? Besar itu biaya dan itu untukmu. Kau dalam keadaan miskin. Iya ya Rasulullah, aku miskin, tapi aku tidak mau terima uang itu. Kenapa? Karena kalau aku terima uang sebesar itu, aku khawatir sombong juga kayak dia ya Rasulullah. Saya nggak mau lagi Rasulullah. Artinya ini cerita, ini bukan cerita khayal, tapi itu cerita terjadi pada masa Rasulullah. Kok bisa dengan harta menjadi musuhan? Kok bisa dengan harta menjadi bunuh-bunuhan dengan saudara? Padahal di masa lalu lihat bagaimana hanya sekedar itu saja direlakan setengah hartanya untuk, karena harta bukan segala-galanya kalau mereka mengerti. Berarti kalau sampai terjadi permusuhan gara-gara harta, karena ketidakmengertian kedudukan harta, sehingga persaudaraan pun dikorbankan demi harta. Waliyadzubillah. Semoga Allah berikan kepada kita harta yang halal, harta yang membawa pada keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin bagaimana dosanya orang yang memutuskan tali persaudaraan? Iya, sangat besar. Orang yang memutuskan tali persaudaraan itu luar biasa. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika berbicara tentang silaturahim, itu akan diberikan, dikatakan man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang mau diberikan berkah di dalam umurnya, diluaskan di dalam rezekinya, sambung tali silaturahim. Berarti mafhumul mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, orang yang memutuskan akan menghilangkan keberkahan rezeki, akan menghilangkan keberkahan umur, dan akan mempersempit rezeki. Jadi berkah rezeki, berkah umur hilang, dan juga akan mempersempit. Kalau menyambung berkah umur, berkah rezeki, diluaskan rezekinya, berarti kalau memutuskan sebaliknya. Jadi kalau ditanya apa bahaya dosanya, yaitu akan menghilangkan keberkahan umur. Yang kedua, akan mempersempit rezeki. Yang ketiga, di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah riwayat Imam Ahmad, orang itu akan merasa sempit. Dikatakan di dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Hidup berjamaah, hidup bersatu, hidup bersaudara itu rahmah. Itu akan jadi nikmat hidup, rahmat. Wal furqah adab. Sementara terpecah, saling bermusuhan adalah adab. Adab di dunia, adab di akhirat. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai memutus silaturahim walaupun atau sampai bermusuhan walaupun urusan harta. Maaf, bukan berarti orang itu suka nipu, suka begini, dia tetap. Kalau memang dia nipu, tidak mungkin kita dekat dengan dia. Paling tidak jangan kita musuhin selama dia tidak ada urusan, sudah selesai. Berarti ini orang tidak baik, ini orang sudah cukup. Tapi untuk bermusuhan ini tentunya tidak dianjurkan oleh Rasul. Tapi untuk bekerja dengan dia jangan, karena dia tidak jujur. Oh dia tidak baik, sudah. Kalau kata orang sekarang, si hello saja ketemu apa? Halo, ketemu duduk bareng, selesai. Tidak ada urusan yang lebih dari itu. Itu yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Wah, kalau kita lihat Nabi Muhammad bagaimana beliau menjaga silaturahim, itu ceritanya kan suka luar biasa Rasulullah SAW. Maka diberikan keberkahan di dalam hidup. Intinya, siapa yang memutuskan tali silaturahim, bermusuhan, akan dihilangkan keberkahan umur, dipersempit rezeki, dan dibikin azab. Azab di dalam kehidupan dunia, azab dalam kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih.
secara ada jawabannya. Untuk tanya jawab offline sepertinya tidak ada. Dari kesimpulan pada sore hari ini dapat kita simpulkan bahwa hadis ini tentang cinta kepada saudara. Oh, silakan Mbak Cynthia ya. Online ya nggak ada. Online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau tanya. Jadi kita kan sebagai muslim itu harus saling cinta, harus saling mencintai kepada sesama muslim. Terus kita juga harus saling tolong menolong. Tapi ada studi kasusnya itu kita karena saking baik hatinya terhadap seseorang itu, akhirnya seseorang itu baper Pak Ustaz. Terus ketika kita tolak, dia merasa bahwa dia sakit hati gitu. Apakah kita zolim atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, memang kita dianjurkan untuk bersikap bagus. Dalam arti cinta itu ya bukan cinta cinta lain, jadi bukan cinta karena memang seorang muslim, karena dia saudara atau teman kerja atau saudara kerabat atau tetangga kita cinta, dan itu memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mungkin pas kita memberikan cinta dalam artian sebagai orang yang berbuat baik, arti kebaikan, ada yang salah apa? Salah pandangan, mungkin terlalu baik itu orang. Baper. Baper. Baik sangka, baper kata orang. Itu baper ini kalau bahasa Arab ini suka apa? Dia senyum, wah dia cinta kali sama saya. Itu terlalu baik itu. Atau husnudon, positif thinkingnya tinggi banget itu. Sampai dia bawain air, dia pikir dia udah cinta nih. Padahal itu kan sebuah kebaikan biasa. Nah ini tentunya memang di dalam hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah suka begini. Dulu waktu ketemu dengan Mu'adz bin Jabal, selesai zikir nih ya, selesai habis sholat, Rasulullah SAW menemui Abu Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbu. Mu'adz, sungguh saya cinta sama kamu. Saya akan kasih kamu amalan, jangan kau tinggalkan selesai sholat, setiap habis sholat 5 waktu. Yaitu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bacaan sholat yang dikasih Rasul kepada Mu'adz. Dan sebelum ngasih Rasulullah ngomong begini, inni uhibbu, saya cinta sama kamu. Langsung bukan berarti cinta dalam artian apa? Wah cinta ini enggak, itu kalimat cinta artinya sayang sebagai saudara, sebagai. Nah ini kemudian di pembahasan itu ulama itu ada yang bilang bahwa kita boleh mengungkapkan cinta dalam artian cinta sebagai saudara. Itu saja. Kalau ada yang bilang saya suka sama kamu, bukan berarti langsung apa? Langsung besok datang deh saya ke rumah mau bawa lamaran loh. Orang kata-kata cinta itu, nah ini tidak seperti itu. Jadi sampai seperti itu saja kata Rasul, jangan langsung salah persepsi, salah pandangan yang menganggap oh dia cinta, bukan begitu. Karena kata kan sering juga ya mungkin kita sama kita kerjaan dok, wah saya demen banget sama kamu. Jangan langsung dibilang wah dia demen, demen kata cinta itu tidak langsung di persepsikan langsung sebagai cinta, sebagai pasangan. Tidak, itu adalah yang sering diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau orang dengar saya suka, saya cinta sama kamu, saya demen banget sama kamu, orang enak banget, itu kan nggak langsung lari ke sana gitu. Nah ini mungkin ini yang modelnya ketemu unik nih, yang baperan, itu bahasa kita sekarang baperan ya, terlalu apa? Oh terlalu perasaan, tapi perasaan sebenarnya bagus, husnudon itu. Dia senyum, dia bilang wah dia cinta sama saya. Makanya di maaf ya di Timur Tengah itu ya, di Arab, mau di Mesir, Saudi, Yaman, itu aib ketika seorang perempuan senyum kepada laki-laki. Karena kenapa? Karena mereka kadang-kadang senyum itu sesuatu yang dianggap apa? Wah ini demen ini, atau yang nggak kenal, kecuali yang kenal lah, ini yang nggak kenal ketemu senyum, wah itu disangkain sudah apa? Saking cintanya makanya mereka tidak mau melakukan hal itu, kecuali yang kenal betul. Nah ini kalau kita kan enggak kan, ini kan orang ketimuran masya Allah, sama siapa yang senyum bukan pasti itu senyum juga. Langsung apa lagi buat dia cinta sama saya? Bukan, yang mungkin senyum itu ketimuran kita luar biasa. Dan ini
Maka kalau kita mendapatkan seperti itu, jangan baperan langsung rasa cinta. Kemudian tiba-tiba mengungkapkan rasa cinta. Ini memang mengungkapkan rasa cinta itu memang ada anjuran. Kita itu kalau apa kata para ulama, kamu bagusan mana? Ketika kita mencintai seseorang di dalam artian mau betul-betul mau melangkah ke mana? Ke menikahannya. Itu dianjurkan untuk mengungkapkan. Itu lebih bagus daripada diem-diem. Karena kalau diem terus serobot, akhirnya nanti lompat dari sini. Kenapa dulu nggak ngomong? Kalau kamu cinta diem-diem kan nggak tahu. Maka diungkapkan cinta itu memang boleh. Makanya kalau kalian mau menikah, lihatlah dan apa yang membuat kamu untuk tertarik. Karena begitu kata cinta. Dan memang di dalam syariat pun dianjurkan. Rasulullah pernah bilang apa? Tazawwaju al-wadud al-walud al-wadud. Nikahilah orang-orang yang kau cintai. Jadi harus ada apa? Cinta. Tetapi tadi saya tolak saat orang dia ngomong cinta, padahal dia cuma senyum doang, dia langsung apa? Main apa kata orang sekarang ini? Ngobrol ya. Robot. Kalau orang kamu bilang nyosor. Main baru ketemu baru apa? Dia belum lebih cuma hanya senyum terus tiba-tiba terus saya tolak. Sakit hati. Apakah saya dolim tuh nolak dia? Padahal memang saya nggak cinta, nggak dolim. Dia yang mendolimi diri karena berlebihan di dalam apa bapernya. Jadi itu bukan dolim. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai'in fi ghairi mahallih, itu namanya dolim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dolim. Justru ketika ada orang cinta sama kita, kita nggak cinta, kita paksain. Saya sebenarnya nggak cinta, cuman karena memang duitnya banyak, saya cintain aja. Sebenarnya itu dolim diri. Anda sudah mendolimi diri Anda, padahal Anda sudah tidak cinta, tetapi karena apa? Atau mungkin karena dipaksa. Dolim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka saat itu termasuk perbuatan yang dolim. Jadi justru ketika kita bilang oh maaf, tentunya menolaknya dengan cara yang apa? Bijak. Jangan ngaca. Oh ini jadi ini jadi dolim itu kita itu menolaknya dengan cara yang tapi kalimat kita dengan kalimat yang baik, dan insya Allah kalau orang yang mengerti dia tidak akan sakit hati. Tapi kalau memang yang baper mungkin sakit hati juga, mungkinnya ditolak. Tapi sebenarnya apa orang yang mengerti itu tidak akan mudah sakit hati hanya ucapan seperti tadi. Sekali lagi, tetap kalau kita memang menolak tidak mencintai seseorang yang mengungkapkan cinta, kita akan katakan tidak, tapi dengan cara-cara yang bijak. Kalau orang dulu mungkin ya, kalau orang dulu kita suka dengar itu, sampai sekarang juga terjadi. Ketika ada orang datang ngelamar misalkan, lalu orang itu bilang nanti ya saya pikirkan dulu. Itu sebenarnya udah tanda-tanda apa? Ditolak. Tanda ditolak. Jangan husnudon. Antum diterima kalau marah, insya Allah diterima saat semua lagi dipikirin. Itu salah. Ini husnudon ini orang. Semuanya itu udah ditolak gitu. Atau ya tunggu ya anaknya masih sekolah, masih kuliah baru semester 1, bahkan dia mau ngambil S3, udah itu mundur aja itu. Sebenarnya S1 baru semester pertama, mau S2, S3, kapan nanti mau sekolah? Nanti itu sebenarnya ditolak dengan cara yang halus. Itu bagus menolaknya dengan wah saya nggak terima, jangan dengan kalimat-kalimat yang bijak. Nah ini merupakan sikap ya. Bahkan mungkin saya nggak suka, tetap dengan cara yang baik. Tidak pernah ada orang yang merugi mengungkapkan dengan cara yang baik. Walaupun ya bahasa kita kadang-kadang kita ini gengsi, kadang-kadang kita mau mengungkapkan marah diungkapkan dengan cara yang kasar. Tidak ada yang pernah merugi dengan ungkapan yang lunak. Justru akan banyak kerugian dan keburukan ketika mengungkapkan dengan cara yang tidak baik. Itulah. Dan jangan dicela juga si laki tadi ketika mengungkapkan apa? Cinta. Karena memang ada juga perintah Rasul kalau ngomong aja cinta kali diterima. Tapi kalau tidak diterima ya sudah, tidak perlu kita kecewa. Dan itu insya Allah tidak berlaku dolim. Cinta tolak. Iya, itu tidak berlaku dolim. Jangan sampai tadi sistem tadi cinta ditolak apa? Bertindak itu anak musyrik nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib atas pencerahan dan jawabannya. Mungkin memastikan lagi ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Jika memang sudah tidak ada beberapa kesimpulan pada sore hari ini terkait tausiah pada sore hari ini, yaitu hadis yang
Hadis ke-13 tentang cinta kepada saudara, di mana tidak sempurna iman salah seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk waktu dan tempat, Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf LC-MA, kami persilakan untuk memimpin doa bersama. Baik, kita akhiri majelis kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi